Siwaratri adalah hari suci umat Hindu yang dirayakan untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa. Siwaratri dirayakan pada Purwaning Tilem, yaitu pada bulan ke-7 dalam kalender Saka. Kata Siwaratri berasal dari kata Siwa dan Ratri. Siwa berarti dewa, baik hati, suka memaafkan, dan membahagiakan. Sedangkan Ratri berarti malam atau kegelapan. Makna Siwaratri dalam malam perenungan dosa, introspeksi diri dan peleburan kegelapan dalam diri. Pada malam Siwaratri, umat Hindu melakukan berbagai kegiatan untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Dewa Siwa. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada malam Siwaratri diantaranya melakukan brata seperti upayasa atau puasa, mona brata atau diam, dan jagra atau tidak tidur. Melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa, melakukan evaluasi diri atas perbuatan di masa lalu, memohon pengampunan dosa. Tradisi dalam Siwaratri 1. Puasa atau upawasa. Umat Hindu diharapkan menjalankan puasa sepanjang hari sebagai bentuk penyucian diri. 2. Jagra, yaitu bermakna tidak tidur semalaman suntuk. Umat melakukannya untuk merenung dan berdoa. Yang ketiga, Mona Brata, yaitu menjaga kesucian pikiran dengan tidak berbicara sembarangan dan mengendalikan diri. 2. Jagra, yaitu bermakna tidak tidur semalaman suntuk. Umat melakukannya untuk merenung dan berdoa. Yang ketiga, Mona Brata, yaitu menjaga kesucian pikiran dengan tidak berbicara sembarangan dan mengendalikan diri. Pada malam Siwaratri, umat Hindu pergi ke pura, terutama pura dalam, untuk memuja Dewa Siwa. Malam ini dianggap sebagai momen untuk merenungkan perbuatan selama setahun, memohon pengampunan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kisah Lubdake dan Hari Raya Siwaratri adalah bagian penting dari tradisi Hindu di Bali, yang mengajarkan nilai-nilai keimanan, pengampunan, dan penyucian diri. Lubdake adalah seorang kepala keluarga yang menghidupi keluarganya dengan berburu binatang di hutan. Hasil buruannya sebagian ditukar dengan barang kebutuhan keluarga dan sebagian untuk dimakan bersama keluarganya. Dia sangat rajin bekerja serta cukup ahli, sehingga tidak heran bila selalu pulang membawa banyak hasil buruan. Hari itu, Lubdake berburu sebagaimana mestinya di dalam hutan. Dibawanya semua peralatan tanpa mengenal lelah. Akan tetapi, hari itu berbeda dengan hari biasanya. Hingga menjelang sore, Lubdake belum juga memperoleh hasil buruannya. Kalau sampai aku pulang tidak membawa hasil buruan, makan apa keluargaku di rumah? Pikiran itu membuat Lubdake semangat makin tinggi. Langkah semakin cepat dan pandangan mata terus mencari binatang buruan. Tanpa terasa hari sudah gelap dan Lubdake berada di tengah hutan. Lubdake memutuskan untuk tinggal di hutan dan mencari tempat yang aman. Lubdake melihat ada sebuah pohon bila yang cukup tua dan tampak kokoh di pinggir sebuah telaga air yang tenang. Ia memanjat batang pohon itu dan mencari posisi yang nyaman untuk bersandar. Lubdake berusaha untuk tidak tidur karena takut bila terjatuh dan disantap binatang buas. Agar tidak tertidur,
Lubdake memetik satu persatu daun bila dan menjatuhkannya ke bawah, sehingga mengenai lingga yang ada di bawahnya. Lubdake sendiri tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam Siwa Ratri, di mana Dewa Siwa tengah melakukan yoga. Satu persatu daun berguguran. Lubdake mulai menyesali segala perbuatan jahat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Di atas pohon, Lubdake bertekad untuk berhenti menjadi pemburu. Lamunan panjang Lubdake akan dosa-dosanya seolah mempercepat waktu. Rasanya baru sebentar saja Lubdake melamun, tapi tahu-tahu pagi pun tiba. Itu menggambarkan bahwa dosa-dosa yang pernah dilakukannya sudah banyak dan tidak bisa diingatnya satu persatu lagi dalam waktu satu malam. Karena sudah pagi, ia berkemas-kemas pulang ke rumahnya. Sejak hari itu, Lubdake beralih pekerjaan sebagai petani. Tapi petani tidak memberinya banyak kegesitan gerak, sehingga tubuhnya mulai kaku dan sakit yang bertambah parah dari hari ke hari. Hingga akhirnya hal ini membuat Lubdake meninggal dunia. Dikisahkan selanjutnya, roh Lubdake setelah lepas dari jasadnya melayang-layang di angkasa. Roh Lubdake bingung, tidak tahu jalan harus kemana. Pasukan Cikrabala kemudian datang hendak membawanya ke kawah Candragomuka yang berada di neraka. Di saat itulah Dewa Siwa datang mencegah pasukan Cikrabala membawa roh Lubdake ke kawah Candragomuka. Di situ terjadi diskusi antara Dewa Siwa dengan pasukan Cikrabala. Menurut pasukan Cikrabala, roh Lubdake harus dibawa ke neraka. Ini disebabkan semasa ia hidup, ia kerap membunuh binatang. Pendapat itu mendapat tanggapan lain dari Dewa Siwa. Menurut Dewa Siwa, walaupun Lubdake kerap membunuh binatang, tapi pada suatu malam di malam Siwaratri, Lubdake begadang semalam suntuk dan menyesali dosa-dosanya di masa lalu, sehingga roh Lubdake berhak mendapatkan pengampunan. Singkat cerita, roh Lubdake akhirnya dibawa ke Siwaloka. Malam Siwaratri selalu dikaitkan dengan cerita Lubdake yang dikarang oleh Empu Tanakung, seorang empu besar di zamannya. Siwaratri diartikan sebagai malam Siwa karena pada hari tersebut Tuhan yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Siwa atau Dewa Siwa yang melakukan yoga semalam suntuk untuk melebur dosa manusia. Umat Hindu merayakan hari Siwaratri untuk memohon ampun atas dosa manusia yang telah dilakukan. Di malam Siwaratri ada 3 brata yang harus dilakukan. Mona tidak berbicara, Jagra tidak tidur, dan Upayasa tidak makan dan minum. Siwaratri datang setiap Purwani Tilam ke-7 atau bulan ke-7 tahun Saka. Sejalan dengan perkembangan dan kecerdasan spiritual di zaman Kali, penafsiran kata peleburan menjadi kontroversi karena tidak sejalan dengan hukum karma. Semua punya sudut pandang dan cara tafsir yang berbeda-beda. Alangkah baiknya momentum malam Siwaratri ini guna penyadaran diri untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia. Sesungguhnya, Siwaratri merupakan malam perenungan dosa, bukan peleburan dosa. Pada saat inilah Dewa Siwa bersemedi, sehingga ini juga menjadi hari yang baik bagi umatnya untuk melakukan hal yang sama sembari merenungi diri
dan melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa. Perayaan Siwaratri mengingatkan umat Hindu bahwa malam ini adalah kesempatan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan seperti yang dialami Lubdake. Yang kedua, malam introspeksi dan perenungan. Lubdake menghabiskan malam Siwaratri dengan berjaga di atas pohon tanpa tidur, mencerminkan salah satu ajaran utama Siwaratri, yaitu jagra, berjaga sepanjang malam sebagai simbol kesadaran spiritual untuk merenungkan perbuatan masa lalu. Umat Hindu pada malam Siwaratri melaksanakan puasa, berjaga dan meditasi sebagai bentuk introspeksi dan pembersihan diri dari dosa. 3. Keutamaan pemujaan Dewa Siwa. Dalam kisah Lubdake, meskipun ia tidak berniat melakukan ritual suci, tindakan tak sengajanya memuja lingga Dewa Siwa membawa keselamatan bagi jiwanya. Ini menunjukkan bahwa Dewa Siwa dikenal sebagai Dewa Pengampun dan pemberi kesempatan bagi mereka yang bertobat. Hari suci Siwaratri adalah momen yang didedikasikan sepenuhnya untuk memuja Dewa Siwa, meminta berkah, dan memohon pencerahan spiritual. Yang keempat, peluang untuk bertobat. Kisah Lubdake mengajarkan bahwa meskipun seseorang penuh dosa, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar melalui ketulusan hati dan kedekatan kepada Tuhan. Siwaratri menjadi pengingat bahwa setiap umat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, merenungi kesalahan, dan memulai hidup baru yang lebih baik. Dengan demikian, kisah Lubdake menjadi simbol utama dari ajaran moral dan spiritual yang terkandung dalam perayaan Hari Suci Siwaratri. Ajaran ini menginspirasi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memohon pengampunan dan pendekatan diri kepada Tuhan.